Selamat datang ke Bali. Pernah nggak sih Anda merasa, udah punya rencana hidup yang disusun rapih banget. Lulus kuliah, terus dapat kerjaan bagus, karir pokoknya jelas deh. Tapi tiba-tiba, dalam sekejap, satu kejadian tak terduga menghancurkan semuanya. Nah, apa yang bakal Anda lakukan? Kali ini kita akan coba bongkar sebuah kisah nyata yang menurut saya luar biasa. Ini dari esai personal seorang bernama Irma Hasnida. Judulnya Abu yang Menuntun ke Jalan Guru. Ini cerita tentang gimana selembar ijazah sarjana yang jadi abu justru malah membuka jalan hidup yang sama sekali nggak pernah dia bayangkan. Oke, biar Anda dapat gambaran butuhnya, saya ceritain singkat ya alurnya. Jadi tahun 2004, Irma, dia ini gadis dari kota kecil, berhasil masuk Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Wah, sebuah kebanggaan besar kan? Dia berjuang sebagai anak rantau, kuliah di Pekanbaru jauh dari keluarga, tujuannya satu, bahagiain orang tua. Perjuangannya terbayar, dia lulus. Sarjana ekonomi, siaplah menaklukkan dunia kerja. Tapi, di sini nih titik baliknya. Baru seminggu ijazah asli itu dia pegang, musibah datang. Kos-kosannya ludes terbakar. Semuanya, termasuk ijazah itu, simbol perjuangannya, lenyap jadi abu. Yang sisa cuma baju di badan sama beberapa lembar fotokopian ijazah. Nah, dari titik nol inilah hidupnya benar-benar diuji. Dia terpaksa kerja jadi pengasuh santri, terus pulang kampung karena ibunya kecelakaan. Udah nikah pun, badai belum reda. Usaha suaminya bangkrut. Demi nyambung hidup, Irma, seorang sarjana ekonomi, harus nelon egonya dan jualan jajanan di sekolah anaknya. Anehnya, di tengah semua kemalangan itu, takdir kayaknya terus narik dia ke satu arah yang sama. Dunia pendidikan. Sebuah jalan yang nggak pernah ada dalam rencananya sama sekali. Dan disinilah ceritanya jadi lebih dari sekedar kisah sedih ya. Kalau kita lihat dari jauh, rentetan kemalangan yang dialami Irma ini bukan lagi kelihatan acak. Jadi ada polanya. Justru itu, ini seperti kepingan puzzle yang awalnya berantakan, tapi ternyata membentuk sebuah gambar yang utuh, punya makna. Jadi ini bukan cuma cerita tentang bertahan hidup, tapi tentang menemukan panggilan sejati di tengah puing-puing ekspektasi. Benar-benar. Kisah ini kan memaksa kita nanya lagi, definisi sukses yang sebenarnya tuh apa sih? Dan seberapa penting kita harus pegang rencana hidup yang kita buat. Betul sekali. Oke, mari kita mulai dari momen kuncinya. Momen kebakaran itu. Coba kita bayangin posisinya. Dia baru lulus, lagi semangat-semangatnya, bahkan lagi ikut pelatihan buat siap-siap kerja. Terus tiba-tiba, satu panggilan telepon mengubah segalanya. Dunia runtuh dalam sekejap ya? Banget. Temennya bilang kos mereka terbakar. Dia ngegambarin di esainya, pas lihat puing-puing kosnya, rasanya semua harapan dan perjuangan bertahun-tahun itu menguap bersama asap kebakaran. Wow, Visualnya kuat sekali ya. Rasanya pasti hancur banget. hancur. Dan mungkin lebih dari itu. Ini momen disorientasi total. Seluruh identitas yang baru aja dia bangun dengan susah payah sebagai sarjana yang siap karir, seketika lenyap. Tiket emasnya hilang. Tepat. Ini bukan cuma kehilangan barang, ini kehilangan arah. Tapi di tengah keputusasaan total itu, ada satu detail kecil yang ternyata jadi sauh penyelamatnya. Ah iya, fotokopian ijazah yang udah dilegalisir, yang untungnya belum sempat diambil dari biro fakultas. Nah, itu dia. Dia kayak ngomong ke diri sendiri gitu, untungnya masih ada sisa, sekecil apapun itu, di saat kayak gitu, harapan sekecil percikan api pun rasanya berharga banget kan? Tepat. Dan kalau kita bedah lebih dalam, ijazah yang terbakar itu bukan cuma tragedi, itu juga sebuah metafora yang sangat kuat. Metafora? Maksudnya? Secara harfiah, ya itu akhir dari mimpi karir ekonominya. Tapi secara simbolis, abu dari ijazah itu justru jadi semacam pupuk. Judul esainya aja, Abu yang Menuntun ke Jalan Guru. Ini menunjukkan kalau dia melihat kehilangan ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai penunjuk arah. Oke. Ini memaksanya untuk misahin antara dua hal yang sering kita campur aduk, kualifikasi di atas kertas sama kompetensi yang ada di dalam diri. Maksudnya gimana tuh? Misahin kualifikasi dan kompetensi. Gini, kualifikasi itu ijazahnya, selembar kertas, bisa terbakar, itu simbol. Tapi kompetensi itu apa yang bikin dia bisa dapat ijazah itu? Kerja kerasnya? Ketekunannya? Mas sendiri sampai pada kesimpulan itu di akhir tulisannya. Dia bilang ilmu dan semangat tidak akan pernah bisa dilalap api. Kesadaran inilah yang jadi modal utamanya buat perjalanan selanjutnya. Modal yang jauh lebih berharga daripada selembar kertas. Oke, jadi kertasnya hilang, tapi isinya masih ada di dalam dirinya. Tapi kan isi itu nggak bisa dipakai buat bayar sewa atau beli makan. Pertanyaannya, gimana seorang sarjana ekonomi tanpa bukti kelulusan bisa bertahan hidup? Nah, disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Benar. Dan di sini kita lihat pertarungan batin yang luar biasa. Pekerjaan pertama yang bisa dia dapatkan itu jadi pengasuh santri. Jauh banget dari bayangannya kerja di kantor mentereng. Jauh banget. Setelah itu sempat jadi guru honorer di SDIT. Tapi berhenti setelah menikah. Titik terendahnya, seperti yang Anda sebutkan tadi, pas usaha ternak ayam suaminya bangkrut total. Tabungan menipis, suaminya putus asa. Disinilah dia dihadapkan pada pilihan yang berat banget. Dia punya gelar, punya mimpi, tapi di sisi lain, anak-anaknya butuh makan. Dan keputusannya? Dia mutusin buat jualan jajanan di sekolah anaknya. Wow. Dia nulis dengan jujur banget soal ini. Saya harus menghempaskan harga diri sebagai sarjana ekonomi. Melayani anak-anak di pinggir sekolah bukanlah hal yang saya bayangkan saat wisuda dulu, namun saya menelan semua keangkuhan itu. Menelan semua keangkuhan. Kalimatnya dalam banget.
Dalam banget. Terus dia yakinin dirinya yang penting halal dan anak bisa makan. Coba deh kita berhenti sejenak di sini. Level keikhlasan kayak apa yang dibutuhin buat sampai di titik itu? Luar biasa. Ini bukan sekedar keputusan pragmatis ya, ini sebuah tindakan kekuatan spiritual yang dahsyat. Proses menelan semua keangkuhan itu adalah momen krusial. Kenapa krusial? Banyak orang di posisinya mungkin bakal milih nyalahin keadaan, merasa jadi korban, atau malu dan ngurung diri. Tapi Irma secara sadar milih untuk melepas label sarjana ekonomi yang nempel di dirinya demi sesuatu yang lebih esensial. Tanggung jawabnya sebagai ibu. Tepat. Ini konfrontasi brutal antara identitas akademis dan realitas kebutuhan hidup. Dan dia menang. Dan yang menarik, seolah-olah semesta merespons keikhlasannya itu ya. Setiap kali dia nerima keadaan yang nggak ideal dengan lapang dada, ada aja pintu baru yang kebuka. Bisa dilihat seperti itu, ada pola yang konsisten. Dia ikhlas jadi pengasuh santri, dia dapat tempat tinggal dan penghasilan. Dia ikhlas ngajar di SDIT, dia dapat pengalaman pertama di dunia pendidikan. Dan puncaknya, saat dia di titik yang secara sosial bisa dianggap paling rendah, jualan jajanan, justru dari sanalah datang kesempatan terbesar. Tapi kita juga bisa lihat dari sudut pandang lain yang lebih pragmatis. Oh ya, sudut pandang seperti apa? Gini, di kota kecil, untuk seorang perempuan yang sudah menikah dan punya anak, pilihan karir yang stabil, terhormat, dan jam kerjanya bersahabat sama urusan rumah tangga itu seringkali ngerucut kemana? Profesi guru? Nah, jadi pertanyaannya jadi menarik. Apa ini murni tarikan takdir yang mistis, atau ini adalah pilihan paling logis yang terus-menerus muncul di hadapannya? Dan dia cukup bijaksana untuk akhirnya nggak nolak lagi. Masuk akal. Mungkin keduanya benar. Takdir bekerja melalui jalan-jalan yang paling logis. Wow, itu perspektif yang menarik. Jadi, takdir atau bukan, yang jelas pintu itu terus muncul. Dan itu membawa kita ke titik baliknya. Setelah sekitar 3 bulan jualan jajanan, di titik terendah itu justru datang tawaran yang mengubah segalanya ya. Persis. Pihak yayasan sekolah anaknya nawarin dia posisi guru. Buat gantiin guru lain yang pindah. Ini kali ketiga dunia pendidikan manggil dia. Kali ketiga. Polanya udah terlalu jelas untuk diabaikan. Dan di momen inilah dia benar-benar merenung. Dia ngajuin pertanyaan yang sangat spiritual pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, inikah jalan yang kau berikan setelah ijazah ekonomiku dulu menjadi abu? Dear. Seolah-olah setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa lihat benang merah dari semua kejadian yang nimpa dia. Dan kali ini, dia nggak ragu lagi. Dia terima tawaran itu. Dia jadi guru di Madrasah Ibtidaiyah. Dan di sanalah, di tengah kesederhanaan, dia nemuin sesuatu yang nggak pernah dia dapat dari mimpinya jadi wanita karir. Dia bilang, dia merasakan ketenangan luar biasa. Akhirnya pulang. Betul, dia merasa akhirnya pulang ke rumah yang tepat. Apa yang kita saksikan di sini itu contoh klasik dari apa yang oleh para psikolog disebut post-traumatic growth. Pertumbuhan pasca trauma. Betul, ini sebuah konsep di mana seseorang itu nggak cuma bertahan atau pulih dari sebuah peristiwa traumatis, tapi benar-benar tumbuh. Jadi versi diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan punya pandangan hidup yang lebih dalam sebagai akibat dari trauma itu. Jadi apinya itu nggak menghancurkan dia ya. Justru menempanya. Jadi bukan cuma bouncing back, memantul kembali. Bukan, tapi bouncing forward. Memantul ke depan. Tepat sekali, menjadi sesuatu yang baru dan lebih baik. Dan buktinya ada pada komitmennya. Dia nggak cuma pasrah, ya udahlah saya jadi guru aja, enggak. Dia memeluk identitas barunya itu ya. Secara aktif, di tengah kesulitan ekonomi yang masih ada, dia bikin keputusan besar buat kuliah lagi, ambil jurusan PGSD di universitas terbuka, biar bisa jadi guru yang profesional. Saat esai ini ditulis, dia udah semester 7. Wow. Ini menunjukkan kalau dia nggak terjebak dalam profesi guru. Dia memilihnya, mengembangkannya, dan berinvestasi di dalamnya. Itu poin yang penting banget. Dia nggak cuma nerima takdirnya, tapi dia menjemputnya dengan usaha. Dia bahkan segera punya gelar sarjana pendidikan, SPD. Gelar yang mungkin 10 tahun lalu nggak pernah terlintas sedikit pun di benaknya. Dan disitulah definisi kesuksesannya berubah total. Kebanggaan yang ia rasakan pada akhirnya bukanlah karena materi atau jabatan, Tapi, dari sebuah kesadaran diri yang mendalam yang ia tulis sebagai, saya tidak hancur saat tertepa badai. itulah piala kemenangannya. Tepat, dia berhasil mendefinisikan ulang kesuksesan menurut versinya sendiri, yang lahir dari abu dan air mata. Kalau kita rangkum perjalanannya, ini benar-benar sebuah transformasi total ya. Dari euforia kelulusan dan mimpi kerja kantoran, terus jatuh ke titik terendah karena kebakaran, ngelewatin fase panjang melepaskan ego, sampai akhirnya nemu kedamaian di jalan yang nggak pernah ia rencanakan. Kunci dari semua itu, seperti yang ia simpulkan sendiri, ada 3. Kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. 3 pilar yang bikin dia tidak cuma bertahan, tapi juga bertumbuh. Kesabaran untuk ngejalanin proses yang menyakitkan, Iya, ketekunan untuk terus berusaha meski dalam keterbatasan, dan keikhlasan untuk nerima bahwa jalan Tuhan terkadang beda dengan jalan yang kita inginkan. jadi apa artinya semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Mungkin ini pengingat yang kuat bahwa terkadang rencana hidup kita yang hancur berantakan itu bukanlah sebuah kegagalan. Mungkin itu cuma sebuah pengalihan arah, sebuah koreksi dari alam semesta untuk nuntun kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Bukan cuma tempat yang kita pikir kita inginkan. Nah itu dia. Dan ini memunculkan satu pertanyaan terakhir yang menarik untuk Anda pikirkan. Kisah Irma Hasnida ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri. Seberapa besar sih diri kita yang kita gantungkan pada sebuah gelar, sebuah jabatan, atau sebuah rencana 5 tahun ke depan? Dan apa yang akan tersisa dari identitas kita kalau semua label eksternal itu tiba-tiba hilang? Seperti ijazah yang menjadi abu. Mungkin di dalam kekosongan itulah kita justru menemukan esensi diri kita yang paling sejati.